Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhibban dengan NIM 2042023506. Saya adalah seorang mahasiswa Universitas Muhammadiyah Palangkaraya di Fakultas Agama Islam dengan program studi Pendidikan Agama Islam. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hadis-hadis yang mana tugas ini adalah untuk memenuhi ujian akhir semester saya dalam mata kuliah hadis tarbawi. Dan hadis pertama atau tema pertama akan saya angkat itu adalah memberi lebih baik daripada meminta-minta. Di sini saya akan mengutip dua hadis yang dalam kitab yang sama, Abu Lulu wal Marjan, karya Muhammad Fuad Abdul Baki, yang dimana dalam kitab ini rangkuman atau gabungan dari hadis-hadis sahih Bukhari dan Muslim. Di sini saya akan mengambil hadis nomor 612, riwayat dari Ibnu Umar atau anaknya Umar radhiyallahu anhu. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-yadu ulya khairu min al-yadi sufla fal yadu ulya hiya min fiqhu wa sufla hiya sa'ilah. Jadi dalam hadis pertama ini adalah artinya dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam khutbahnya menyampaikan 3 hal. Yang pertama itu adalah bersedekah, yang kedua itu adalah menjaga diri, dan yang ketiga itu tidak meminta-minta. Dan Nabi SAW mengatakan bahwasanya tangan yang di atas itu lebih baik daripada tangan yang di bawah. Tangan yang di atas yang dimaksud itu adalah pemberi, dan tangan yang di bawah itu adalah yang meminta-minta. Dan ada juga hadis yang kedua ini ialah dari Hakim Ibnu Hizam radhiyallahu anhu, An-Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-yadu ulya khairu min al-yadi sufla wa ba'duhu biman ta'ul khairu sadaqati al-zahri jinan may yasta'fif yu'ifahullah wa may yasdagni yughnihillah. Dari Hakim Ibnu Hizam radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, tangan yang di atas itu lebih baik daripada tangan yang di bawah. Dahulukanlah keluargamu, ba'da biman ta'ul, khairu sadaqati al-zahri jinan. Sedekah yang baik adalah sedekah yang kelebihan harta. Selanjutnya adalah jika apabila kamu menjaga kehormatannya dengan cara tidak memakan makanan yang haram atau sumbernya yang haram dan tidak meminta-minta, maka Allah akan menjaga kehormatannya. Wa may yastaghni yughnihillah. Dan jika meminta kekayaan kepada Allah, niscaya Allah akan memberikannya kekayaan. Lalu tema yang kedua akan saya bawakan adalah mengenai individualis yang tidak diperbolehkan. Individualis di sini adalah kita hanya mementingkan diri kita sendiri, tidak mementingkan sosial kehidupan sekitar kita. Di sini hadis riwayat Bukhari, Muslim, Ahmad dan Nasai, yang dimana di sini matanya itu dari Anas radhiyallahu anhu, An-Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yu'minu ahadukum hatta yuhibbuna li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Ahmad wa Nasai. Jadi maksud arti hadis dari hadis ini adalah tidaklah beriman seorang di antara kamu sehingga mencintai saudaranya sebagaimana mencintai diri sendiri. Jadi yang dimaksud di sini adalah bahwasanya kita
jangan sampai bersikap individualis, yaitu hanya mementingkan diri sendiri. Kita harus melihat keadaan sosial saudara kita. Yang utama itu adalah saudara sesama muslim kita. Tema yang ketiga adalah perintah mencegah kemungkaran, yang dimana hadis ini diambil dari kitab Al-Adabun Nabawi karya Muhammad bin Abdul Aziz Al-Quli dengan nomor hadis 184. Hadisnya adalah An Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu man ra'a minkum fal yughayyirhu biyadihi fa illam yastati' fa bilisanihi fa illam yastati' fa biqalbihi wa dzalika adhaful iman. Artinya adalah dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika kamu melihat kemungkaran, maka cegahlah dengan tanganmu. Apabila tidak bisa juga, maka cegahlah dengan lisanmu. Jika tidak bisa, maka cegahlah kemungkaran itu dengan hatimu. Maka itu adalah selemah-lemahnya iman. Jadi pelajaran dari hadis yang kita dapat ini adalah ketika kita melihat suatu kemungkaran, maka hendaklah kita mencegahnya menggunakan tangan. Apabila kita tidak bisa mencegahnya menggunakan tangan, maka cegahlah kemungkaran itu menggunakan lisan. Jika tidak bisa juga menggunakan tangan ataupun lisan, maka cegahlah kemungkaran itu dengan hati kita. Maka itulah selemah-lemahnya iman kita. Baik, selanjutnya hadis yang kelima atau bab kelima mengenai pohon yang ditanam yang dimakan pihak lain adalah sedekah. Diambil dari kitab Abu Lulu wal Marzan, hadis ke-1001, hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari pada kitab pertanian dan pada bab keutamaan menanam dan memakan dari tanaman tersebut. Hadisnya adalah An Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu ma min muslimin yagrisu aw yazra'u fayaquluna minhu tayrun aw insanu aw bahima illa kana lahu bihi sadaqah. Akhrajuhu Bukhari fi kitab Maz'ah. Dari Anas radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tiadalah seorang muslim pun yang menanam tanaman yang dimakan oleh burung, manusia dan binatang lainnya kecuali tercatat baginya adalah sedekah. Jadi ketika kita menanam tanaman yang memiliki buah, kemudian buah itu dimakan oleh binatang seperti burung atau binatang lainnya seperti hewan ataupun manusia, maka tercatat bagi yang menanam itu adalah sedekah. Lalu pada bab selanjutnya, hadis yang ke-6 mengenai kepedulian sosial, yaitu menyingkirkan duri dari jalanan. Ini hadis riwayat Bukhari yang matanya adalah Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dan Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu bainama rajulun yamshi bi tariqi wajada gusna syauki ala tariq fa akhara lahu fa syakarallahu lahu fa ghafara lahu. Tiadalah seorang menelusuri jalan,
Kemudian ia mendapatkan menyingkirkan duri dari jalanan, maka Allah membalas kebaikannya dan mengampuni dosanya. Jalan yang ada di sini itu bukan hanya jalan setapak, tapi juga ketika kita menggunakan motor atau mobil, ketika kita melihat sesuatu yang membahayakan orang lain lalu kita menyingkirkannya dari jalanan untuk tidak membahayakan orang lain, maka Allah akan membalas kebaikan kita lalu mengampuni dosa kita. Baik, hadis ke-6 adalah menyiksa hewan sehingga masuk neraka. Hadis ini diambil dari kitab Abu Lulu wal Marjan, hadis ke-1683, dengan matan yang sama dengan hadis pertama mengenai memberi lebih baik daripada yang meminta, yaitu Abdullah ibnu Umar. Hadis ini ada yang mana hadis ini berbunyi, hadis Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala udibat imra'at fi hirat sajanatuha hatta matat fadakhalat fiha nara la hiya at'amatha wala saqatha wala hiya tarakatha ta'akulu min isyasil ardi. Dari Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, seorang wanita yang disiksa disebabkan kucing yang dikurung sampai mati. Kucing yang dikurung. Jadi di sini hadis ini adalah seorang wanita yang disiksa disebabkan dia mengurung kucing sampai mati. Sebab wanita tersebut masuk neraka karena kucing tersebut tidak diberi makan, minum ketika dikurung, juga tidak dilepas untuk mencari makanan dari binatang-binatang bumi yang menjadi makanannya. Jadi hadis di sini adalah seorang wanita yang, jadi hadis ini menceritakan seorang wanita yang masuk neraka. Sebab dia masuk neraka adalah yang menyiksa kucing, menganiaya kucing, yang dimana dia memelihara kucing namun dikurung, tidak diberi makan, tidak diberi minum, dan juga tidak dilepaskan untuk mencari makanan binatang-binatang yang ada di bumi, yang binatang-binatang bumi ini adalah menjadi makanannya, seperti tikus. Tidak diberi, tetapi hanya dikurung saja. Oke, mungkin ini saja ceramah singkat dari saya. Nasrul minallah wa fathul qarib wa basyiril mu'minin billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.